Pilihannya sulit. Makanya saya ini ngerjain ini. Saya letaknya itu di belakang, Pak tadi. Saya sengaja letakkan di belakang. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Bapak Haji Andi Pataray Amir SE. Banyak yang belum tahu mungkin viewers BDD kita, tapi orang Maros pasti sudah pada kenal, Pak ya. Yaitu Ketua DPRD Maros, kemudian juga Ketua DPD 2 Partai Golkar Maros. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Keluarga sehat. Keluarga Baik-baik aja. Sehat semua. Alhamdulillah. Anak-anak ya mereka sekolah virtual terus. Yes. Sampai sekarang. Sejak Maret, Pak ya? Sejak Maret. Alhamdulillah. Dan hari ini ada rapat-rapat lagi kan di kantor? Hari ini kan libur. Oh iya. Libur. Yes, betul. Kebetulan ada beberapa agenda. Tadi sudah menghadiri acara pemuda, pelantikan KMPI, terus nyantai. Agenda saya sebetulnya besok untuk podcast ini. Cuman besok cukup padat saya punya jadwal. Dan sudah tidak sabar untuk berbincang di sini, Pak ya? Ya, itu utama. Itu intinya. Bapak ini sepertinya memang suka berbincang dengan masyarakat gitu ya? Artinya saya terlahir dari bawah. Oke. Yang dulunya saya anak pegawai rendahan. Saya orang biasa-biasa saja. Yang alhamdulillah sekarang ya. Seperti sekarang ini posisinya. Sekarang ini bisa menjadi ketua DPRD. Wow. Alhamdulillah. Kebanggaan pasti ada, Pak ya? Kebanggaan tersendiri. Yes. Dan kesyukuran yang sangat luar biasa. Yes, betul sekali. Apalagi 3 periode itu tidak gampang. Menurut saya pribadi. Ya alhamdulillah, berkat kepercayaan masyarakat, saya sudah 3 periode di DPRD Maros. Triknya seperti apa sih, Pak? Bisa duduk di kursi DPRD selama 3 periode itu? Yang utama yang kami bangun adalah kepercayaan kepada masyarakat. Selain kepercayaan, kita harus dekat pada masyarakat. Rajin turun kepada masyarakat. Itu saja intinya. Artinya kita rajin menyapa masyarakat sudah, masyarakat pasti senang. Tidak semua-muanya adalah materi yang diharapkan masyarakat. Betul. Itu yang saya rasakan selama 3 periode ini. 3 periode ini. Akhirnya merasakan bahwa kedekatan dengan masyarakat ini sangat-sangat dekat. Itu yang utama. Bahkan bertambah mungkin, Pak ya. Alhamdulillah. Selama 3 periode dipercayakan sama masyarakat gitu. Iya. Baik. Saya panggilnya apa lebih akrab nih? Teman-teman, nama kecil saya biasanya teman-teman panggil Aso. Pung Aso atau Pak Aso. Nggak ada puangnya juga. Saya panggil Pak Aso aja ya. Boleh. Iya, Bapak Aso ini kan sebenarnya kalau kita berbicara masalah prestasi, salah satu prestasi yang membanggakan baru-baru saja terjadi adalah akhirnya di tangan Bapak Partai Golkar di Kabupaten Maros akhirnya bertambah kursinya. Ya alhamdulillah. Jadi selama Partai Golkar lahir di Kabupaten Maros, baru kali ini tercatat dalam sejarah bahwa Partai Golkar menambah kursi di DPRD Kabupaten Maros. Itu pertama kali dalam sejarah? Pertama kali Golkar berada di Kabupaten Maros. Wow. Dari pertama turun. Terakhir posisi keempat, dan setelah saya memimpin, alhamdulillah bertambah 7. Bertambah 3 jadi 7. Dan akhirnya bisa kembali ke pimpinan menjadi ketua DPRD. Dan itu tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Maros pasti. Oh iya, itu pasti. Dan berkat kerja teman-teman semua. Kerja keras tim. Dan juga Bapak yang begitu humble, begitu kayaknya berani terjun ke lapangan langsung bertemu dengan masyarakat sampai saat ini. Ya alhamdulillah. Iya, baik. Ini kalau kita berbicara masalah prestasi yang luar biasa, apalagi ke depannya pasti akan makin meningkat, ya kan? Dan juga kita berbicara masalah proses dari semua itu yang dijalani tentunya tidak gampang, Pak. Dulu SD-nya di sini ada SD Impres Tabaringan Makassar. Iya. Bapak lahir di Makassar juga. Iya. Kemudian SMPN 153 Jakarta Selatan. Iya. Berarti berpindah? Iya. Berpindah. Ikut keluarga, orang tua atau? Jadi saya lahir di Makassar. Orang tua saya dulunya tinggal di Makassar. Jadi makanya saya sekolah mulai SD sampai tamat SD. Setelah itu SMP, adiknya bapak saya meminta saya untuk
tinggal di Jakarta, tinggal di rumahnya adik bapak saya. Di Jakarta Di Jakarta. Nah, di situ tamat SMP. Dari kecil saya sudah pisah dengan orang tua. Jadi di situ terbangun kemandirian. Kemandirian sejak SD itu. Sejak SD itu pisah dengan orang tua. Bagaimana anak-anak kecil kan bisa pisah orang tua masih SMP. Yes. Umur 11 tahun, 12 tahun 12 sudah pisah. sudah pisah dengan orang tua, tinggal di Jakarta. Balik aja belum Pak ya, tapi sudah pisah sama orang tua gitu. Oke. Dan akhirnya sekolah di sana. Sekolah di sana, tamat SMP, terus kembali ke Maros. SMA PGRI. SMA PGRI Kabupaten Maros. Nah, di situ saya selesai. Setelah tamat, kuliah, dan kuliah saya masuk betul-betul membangun dari bawah. Saya kembali ke Maros, selesai kuliah, otomatis kan jadi pengangguran. Yes. Jadi pengangguran. Saya katakan tadi bahwa saya anak jalanan awalnya. Anak jalanan. Anak jalanan. Saya awalnya di kampung di Kecamatan Malawa, kurang lebih 3 tahun setelah kuliah itu. Saya tinggal di kampung. Ya kerja saya ya mondar-mandir ngukur jalanan apa segala macam. Nah, terus saya berpikir bahwa kalau saya di kampung terus tidak ada perkembangan bagi diri saya nih. Jadi saya hijrah ke Maros kembali. Hijrah ke Maros, saya membuat perusahaan. Alhamdulillah bisa mulai dari awal membangun perusahaan. Akhirnya saya terjun ke dunia politik. Bergabunglah saya di Partai Golkar. Dari perusahaan pengusaha bisa dibilang, dan akhirnya terjun ke dunia politik. Nah, ada di dunia politik itu, saya awalnya di Partai Golkar jadi pengurus biasa, pengurus paling bawah. Yes, oke. Nah, pengurus paling bawah, tapi saya aktif. Nah, artinya setiap apa yang saya tekuni pasti saya seriusi. Yes. Nah, disinilah mungkin dari pengurus biasa diangkat, ada resapel pengurus diangkat jadi ketua bidang, ada resapel pengurus diangkat jadi wakil sekretaris, ada resapel pengurus diangkat jadi bendahara, nah, terus terakhir jadi ketua Partai Golkar Kabupaten Maros. Nah, itulah posisi sampai saat ini masih dipegang sampai sekarang. Dan kita berbicara masalah sekolah. Saya lebih tertarik Bung Lik pada saat sekolah dulu. Iya. Bapak termasuk anak yang nakal nggak tuh waktu pas SD? Suka membangkang sama orang tua pada saat disuruh mungkin bolos atau gimana? Kalau yang namanya anak kecil dan remaja itu yang namanya kita butuh tahu, ingin tahu kehidupan di luar kan, pasti orang tua pasti ngecap kita anak saya nakal, ini anak nakal apa segala macam. Dan di SMA tidak jarang-jarang Pak Guru menarik kera leher baju saya. Itu berarti membuktikan bahwa Bapak memang selalu mengikuti peraturan yang ada ya? Atau memang justru membangkang? Sering bolos. Sering bolos? Sering bolos waktu SMA dulu. Sahabatnya adalah pagar ya? Betul, pagar. Halo pagar, apa kabar? Tapi pada saat SD dulu, sejak kapan Bapak berarti belum pernah kepikiran untuk jadi terjun ke dunia politik dong Pak ya? Sejak SD, SMP, SMA? Tidak ada pikiran, tidak pernah ada pikiran saya untuk terjun ke dunia politik. Yang waktu kecil, cita-cita saya cuma ingin jadi polisi tentara aja. Karena dulu kan yang waktu di TV kita melihatnya kan yang pada masa tahun 80-an itu kan yang top-top itu kan tentara, polisi apa segala macam. Sempat terbesit, kalau saya besar nanti mau jadi polisi atau tentara. Gagah dan berani dengan seragamnya. Setia hingga akhir. Yes, setia hingga akhir. Tapi kelihatan bugar juga Bapak sampai saat ini. Alhamdulillah. Di usia yang bisa dibilang bahwa ya. Tapi kelihatan bugar sekali loh Pak. Alhamdulillah. Ini rahasianya apa ini? Rahasianya murah senyum aja sama masyarakat. Murah senyum, olahraga juga? Olahraga. Masih sempat melakukan olahraga sampai hari ini? Masih menyempatkan diri. Kadang di rumah kalau nggak ada waktu ya ada treadmill apa segala macam. Oh, ada treadmill sendiri di rumah? Iya. Oke. Kemudian olahraga apa lagi yang lainnya? Ya, tergantung dari teman-teman. Kadang naik sepeda, kita nge-trail juga. Nge-trail juga? Iya. Ini kelihatan dari tangannya Bapak. Tangan-tangan trail biasanya gitu ya. Tapi pada saat ada event-event trail biasa ikut ya Pak ya? Sering ikut. Sering justru? Sering ikut. Rame-rame sama teman-teman ikut trail. Ada berapa unit motor trail di rumah? Terakhir 2, tapi semuanya udah dijual karena ya kesibukannya sudah. Yes.
Kasihan motornya ya, dianggurin ya. Akhirnya dijual aja lah gitu. Wow. Pada saat SMA dulu, Bapak suka motoran juga? Dulu waktu SMA orang tua saya nggak mampu beli mobil. Jadi kita dikasih motor pun motor-motor butut aja. Motor butut yang harus tater setengah mati gitu ya, baru sampai ke sekolah gitu ya. Itu SMA-nya di Maros Bang waktu itu ya? Ya. Dan waktu pada saat itu Maros yang dulu dengan yang sekarang pasti banyak perubahan. Oh sudah pasti. Ya kan? Dan itu pada saat SMA dulu suka bolos gitu kan, membangkang dengan peraturan-peraturan yang ada. Sering bolos. Sering. Pelajaran yang paling tidak mau dimasuki oleh, yang tidak mau dipelajari oleh Bapak apa? Biologi. Biologi. Bapak paling nggak suka biologi? Nggak suka biologi. Jurusan berarti IPS? IPS. Kenapa? Ya? Kenapa nggak suka biologi? Karena berhubungan dengan organ tubuh kan. Pada saat kita dulu itu masih ya agak ngeri-ngeri juga kalau kita ngelihat organ tubuh kita. Isi-isinya gitu ya. Isi-isinya paru-paru gitu, seperti iya, apa? Iya. Iya. IPS tapi akhirnya jadi ketua DPRD Waras dong ya. Alhamdulillah. Iya. Pelajaran yang disukai waktu Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Bisa lah cakap-cakap bahasa Inggris lah ya. Siki-siki. Lo kan jadi Malaysia ini. Siki-siki. Ya, baik. Kemudian kalau sekarang anak-anak anak yang pertama umur berapa? 15 tahun. 15 tahun. Ya, ada rencana Bapak untuk bisa mengarahkan anaknya untuk ke dunia politik juga kah atau jadi pengusaha? Pada dasarnya anak saya suruh sekolah aja dulu. Nggak ada kepikiran untuk ke dunia politik apa segala macam. Sekolah, mumpung orang tua masih mampu menyekolahkan. Jadi tergantung dari anaknya nanti maunya kemana. Yes. Jadi nggak ada ini. Saya nggak mau atur siapa yang bilang harus ke politik, harus ke ini apa segala macam. Kalau anaknya ternyata bernasib jadi bupati, bahkan mungkin jadi gubernur, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita nggak tahu nasib ke depannya seperti apa. Betul. Iya kan Pak. Ya. Tapi pada saat waktu yang sangat sibuk, ya kan, 2019 kemarin, ya. Kemudian di tengah 2020 ini kita diterpa dengan pandemi. Ada perubahan jadwal atau tetap jalan dengan seperti biasanya? Awalnya memang sangat berubah drastis dengan jadwal kegiatan-kegiatan. Banyak kegiatan yang tidak jalan, banyak program yang tidak bisa dijalankan dengan kondisi pandemi ini kan. Iya. Nah, setelah kita cermati dan alhamdulillah, saya pikir juga Pak Bupati kita cukup instingnya bagus dalam menerapkan new normal. Jadi kita salah satu kabupaten yang cepat menerapkan new normal di Sulsel. Jadi alhamdulillah roda ekonomi sudah bisa berputar kembali, mudah-mudahan bisa pulih secepatnya. Normal gitu Pak ya. Iya, Pak. Iya, dan ada kegiatan-kegiatan luar kota tentunya yang pada saat harus berangkat kemana dan protokol kesehatan tetap harus diikutin gitu Pak ya. Oh ya, itu sudah pasti. Dan hampir 3 bulan lebih dari 3 bulan kami tidak pernah keluar dari Kabupaten Maros. Kami fokus ngurusin COVID. Baru kali ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar yang harus kita hadiri apa segala macam, itu baru kita ikuti. Bapak termasuk tegas nggak kepada anak-anaknya terhadap COVID tersebut? Sangat tegas. Seperti apa? Umpamanya kalau anak-anak ada keluar dari rumah, terus masuk di rumah harus cuci tangan dulu. Cuci tangan, terus bersihkan seluruh badan baru masuk ke kamar. Baju diganti semua. Nah. Itu wajib untuk cuci tangan sebelum masuk rumah. Dan selalu diingatkan sampai hari ini. Iya, masih diingatkan sampai hari ini. Jangan bergaul dengan sembarangan orang, gitu kan? Jangan sentuh mata, hidung dan juga mulut pada saat itu salah satunya yang perlu disampaikan ke anak-anak. Ya. Dan kalau ke masyarakat, kita selalu menghimbau lakukan protokol kesehatan. Karena tanpa kita lakukan itu ya, itu salah satu untuk menjaga diri kita. Nah, sekarang kita sudah pola new normal yang kita laksanakan. Yes. Jadi kalau tanpa bukan kita yang jaga kita punya diri, siapa lagi?
Betul. Jadi ya kita sering memberikan edukasi ke masyarakat, tetap lakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, apa segala macam. Tetap beraktivitas di luar rumah, tapi protokol kesehatan yang diutamakan juga. Iya, betul. Itulah program new normal sampai benar-benar pandemi ini stop di Indonesia dan juga terkhusus di Kabupaten Maros gitu Pak ya. Amin. Saya pengen berbicara masalah keluarga dong Pak. Biasanya kalau pada saat ada waktu libur, itu Bapak dengan keluarga biasanya jalan kemana? Biasanya lebih seringnya anak-anak lebih suka ke mall. Ke mall? Iya, jadi kalau waktu aku libur, waktu senggang, mereka ngajak, bukan saya Mereka yang ngajak? Mereka ngajak. Pak ke mall yuk, Pak nonton yuk, apa segala macam. Terutama si bungsu ya? Si bungsu, paling suka ke mall dia. Biasanya kalau ke mall diajak kemana? Main games kah? Atau nonton kah? Mereka suka nonton. Mereka suka nonton? Suka nonton. Ditemenin lah sama ibunya, sama saya. Bapak juga. Film apa biasanya nonton? Ya film kartun anak-anak lah. Kalau ada kartun kebetulan ikut nonton mereka juga? Saya ikut nonton. Coba saya tanya dulu. Elsa, film apa ayo? Elsa kartun. Yes, itu film kartun. Di film apa? Saya kurang tahu itu. Itu film Frozen. Itu mungkin favorit dari anak Bapak, si bungsu? Frozen. Mereka suka. Mereka suka film itu. Oke. Biasa nemenin anak nonton dalam bioskop pasti popcorn. Ya, kemudian burger, kentang. Yes, itu sudah tidak lepas gitu Pak ya. Iya. Anak biasa ditemenin belanja juga? Sering. Wow, Bapak berarti dikatakan sebagai family man ya, walaupun di tengah kesibukan, ketika ada waktu senggang, ajak keluarga jalan ke mall. Tidak digunakan justru untuk istirahat di rumah gitu? Justru anak yang ngajak, bukan saya ngajak. Dan tidak bisa menolak gitu ya, ketika anak mengajak? Ya kapan lagi kalau waktu libur kan, kita manfaatkan yang waktu dengan baik dengan keluarga. Waktu sepadat itu, jadwal sepadat itu, anak pernah protes nggak ke Bapak? Itu sudah pasti, karena kadang dalam 1-2 hari saya nggak ketemu dengan mereka. 1-2 hari? Iya, kadang saya sudah mereka sudah tidur, saya pulang ke rumah. Belum bangun, Bapak sudah berangkat? Mereka kan biasanya pagi-pagi kan sudah pergi sekolah kan. Saya habis sholat subuh tidur lagi. Yes, karena memanfaatkan waktu itu untuk istirahat sebentar gitu Pak ya. Dan akhirnya tidak pernah ketemu sama anak-anak? Ya, kadang 2 hari nggak ketemu. Paling pulang ke rumah lihat sudah tidur? Sudah tidur. Gitu. Paginya dia jam 6, jam setengah 7 udah berangkat ke sekolah. Jadi nggak pernah ada waktu untuk main-main dengan mereka gitu Pak ya? Iya. Terutama si bungsu? Ya jarang. Terakhir jalan sama anak kapan? Terakhir jalan minggu lalu. Butuh babysitter? Saya siap Pak. Anak-anak sudah besar. Oh iya, kalau sekarang babysitter nggak mungkin Pak ya. Saya yang di babysitterin. Si sulung sudah 15 tahun. 15 tahun masuk SMA kelas 1. Dan si gadis ini, si bungsu masuk SMP. Oh, berarti mereka tuh butuh tukang pukul Pak ya? Bodyguard. Bapak hobi trail. Dulu aktif dengan motor trailnya. Iya. Pasti punya banyak komunikasi ataupun banyak relasi di luar daripada Kabupaten Maros itu sendiri. Biasa ikut-ikut event juga keluar ke daerah? Sering. Nah, pada saat keluar daerah itu anak-anak di rumah gimana? Ngeluh nggak? Atau pernah melarang nggak? Bapak jangan pergi Pak. Gitu. Ibunya sih yang melarang. Oh, bukan ibu. Ini bukan anaknya yang melarang, ibunya. Nah, jadi ada kekhawatiran gitu dari ibu ya. Iya. Dan pernah satu kali saya kecelakaan. Wow. Ya kurang lebih sebulan nggak bisa keluar. Pada saat itu masih saya jabat periode kemarin. Periode kedua. Jabatan saya masih wakil ketua DPRD. Waktu itu 2 tahun yang lalu ya? Sekitar 3 tahun lalu. Sekitar 3 tahun yang lalu. Itu kecelakaannya 3 tahun yang lalu. Iya. Cuman kecelakaan biasa aja. Tapi buat seorang istri pasti kecelakaan itu besar dampaknya. Namanya kekhawatiran. Sebulan saya nggak keluar rumah. Gara-gara ini lutut ada bermasalah sedikit. Waktu itu memang sempat dilarang sama istri tercinta untuk berangkat atau? Enggak. Nggak sempat dilarang pada saat itu. Tapi namanya laki-laki Pak ya. Jatuh sedikit pun no problem gitu Pak ya. Biasa. Sebulan tidak bisa keluar rumah. Atau mungkin juga di hospital? Enggak. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. Dan akhirnya
Tidak bisa beraktivitas yang lainnya juga? Nggak bisa, karena lututnya yang goyang. Goyang? Iya. Tempurungnya itu Tempurungnya. Goyang. Akhirnya nggak bisa jalan sama sekali Nggak gitu? bisa. Jadi di rumah aja. Wow. Kapokkah waktu itu? Nggak juga. Justru nggak kapok? Nggak kapok. Karena saya suka memang, karena itu trail memicu adrenalin. Yes. Nah, memicu adrenalin. Berarti suka dengan olahraga-olahraga yang memicu adrenalin? Nah, saya suka tantangan. Suka tantangan. Oke. Inilah laki-laki ya. Suka tantangan. Suka. Akhirnya ikut trail, jatuh sekali, bahkan sampai nggak bisa beraktivitas selama sebulan. Itu pun bukan menjadi halangan. Bukan menjadi halangan. Tetap melakukan itu lagi. Masih saya lakukan. Setelah kecelakaan itu masih ada kegiatan-kegiatan itu lagi? Masih nge-trail pada saat itu. Setelah sembuh, kembali nge-trail. Kata ibu apa? Bapak ini kok sudah ini masih jalan? Ibu sempat ngomel kayak gitu nggak Pak? Ya sering ngomel. Namanya seorang ibu ya, seorang istri ya. Pasti. Pasti dia ngomel. Kota di seputaran Sulawesi Selatan yang Bapak pernah kunjungi untuk nge-trail? Termasuk Sopeng, udah 2-3 kali saya nge-trail karena Pak Bupati ngundang ke sana. Iya. Kami ke sana. Bapak Haji Andika Suwadi Rasak. Betul. Ya, kemudian Kembali ke Selayar, ke Jeneponto. Rata-rata saya kan punya komunitas di Maros ini namanya Tom Trek. Tom Trek. Iya. Kenapa Tom? Apa ada filosofi? Tomaru. Tomaru. Oke. Tomaru Trail. Waktu itu sempat ke Sopeng juga. Medannya seperti apa di sana? Luar biasa. Luar biasa berbahaya buat orang yang tidak ikut trail. Parah. Dari bukit ke bawah yang terjal gitu atau gimana? Bukit sampai pegunungan ada, luar biasa. Kalau saya melihat itu jurang loh Pak. Bapak kok berani gitu loh. Tetap jalan waktu itu. Jalan, kita tuntaskan treknya, alhamdulillah. Selesai dengan tidak ada kendala sama Kita sekali. finish dengan baik. Dengan baik. Ada kepuasan tersendiri waktu itu. Oh sudah pasti. Setiap kita nge-trail pasti ada kepuasan tersendiri bersama teman-teman. Di tengah hutan kita ketawa-ketawa apa segala macam. Itu yang paling berkesan. Bapak kalau nge-trail begitu berarti diawasi sama bodyguard gak sih? Ada teman-teman yang ngawal Teman-teman yang mengawal semua. Iya. Oke, harus dijaga nih ya. Takutnya ada apa-apa. Gitu kan. Medan yang paling terjal yang Bapak pernah ikutin motor trail tersebut di mana? Sidrap justru, bukan Sopeng. Termasuk Sopeng juga sih, tapi Sidrap lebih parah juga. Lebih parah. Itu kan kalau trail itu kan bukan di jalan poros ya. Mungkin bayangan orang oke, jalan poros bukan, tapi lebih ke justru di hutan-hutannya. Di hutan. Kenapa Sidrap? Lewatin sawah-sawah juga? Pada saat itu motor saya rusak. Oke. Terus teman-teman udah pada ninggalin. Itu sangat berkesan pada saat itu. Saya tinggal sendiri. Saya bilang ini teman-teman pada kemana ini? Nah, jadi sangat berkesan. Saya bilang ini parah nih. Dikerjain apa gimana ini? Cek tanggal nggak Pak? Ini ulang tahun saya bukan sih hari ini. Kok pada kemana teman-teman ini? Dan akhirnya pada saat itu menemukan mereka di mana? Saya ditolong oleh panitia. Bapak nyasar waktu itu? Nggak nyasar, tapi motornya untraceable. Dan ketinggalan? Ketinggalan berapa jam? Ya cukup lama, 2-3 jam. Nah, Bapak pada saat panik seperti itu, pada saat sendiri seperti itu, di tengah masalah seperti itu, panik apa tetap santai sih Pak? Nggak bisa panik karena ada panitia kan yang ini. Jadi oke lah, ada solusi lah gampang. Cuman nggak enaknya karena sendiri. Ya. Sendiri, terus teman-teman memang saya gak di belakang pada saat itu. Teman-teman ninggalin, tapi masih ada teman-teman juga di belakang. Oke, jadi nungguin yang dari belakang untuk sampai di spot Bapak gitu ya? Iya. Well, iya. Nanti kita akan ada games Pak. Games ini mungkin Bapak belum pernah kerjakan. Kalau Bapak tadi prestasinya sudah membanggakan di kursi DPRD Kabupaten Maros dan juga sebagai ketua DPD di ketua DPD 2 Partai Golkar, prestasi yang gemilang seperti itu. Tapi kali ini saya pengen tantang dengan permainan yang mungkin Bapak belum pernah kerjakan. Apaan tuh? Memilih jawaban ataupun 2 pilihan saya akan bacakan sebentar dan Bapak tinggal pilih dari salah satu saja. Ya, tapi harus jawab dengan cepat Pak. Boleh. Oke. Baik, misalnya nih, hitam atau putih? Bapak tinggal jawab hitam. Tapi akan saya tanya alasannya kenapa. Oke, baik Pak. Baik, sudah siap Pak? Boleh, siap. Oke, yang pertama adalah makanan pedas atau tidak pedas? Pedas.
Lebih suka yang makanan pedas. Pedas. Kalau nggak ada lombok sama sekali nggak enak ya? Gak enak makannya. Nggak enak. Berarti makanan pedas di Sulawesi Selatan apa ya? Nasu palak kau suka? Suka. Makanan pedas yang Bapak paling favorit kan apa? Jadi kalau saya makan di rumah itu harus ada cabai sama jeruk. Oke. Nah, jadi kalau nggak ada cabai ya makannya nggak enak. Nggak hambar gitu ya? Hambar Nggak ada pedasnya sama sekali. Iya. Seolah-olah bahwa ini kok nggak ada rasa gitu ya? Ada pedas baru ada rasa. Ada rasa. Oke, nih masyarakat Maros, undang Bapak ingat ya harus pedas. Yang berikutnya adalah makan di restoran mewah atau di PK5, di pedagang kelima atau di emperan. Kaki lima. Kaki lima. Emang lebih masyarakat gitu ya Pak ya? Kaki lima, kalau kita berkeringat nggak ada masalah. Yes. Kayak saya kalau makan pasti pedes kan? Oke. Jadi kadang keringetan, ya nggak ada masalah. Kalau kita di restoran keringetan kan diketawain sama orang. Ini orang apa ini kok keringetan gitu ya? Betul. Ini jawabannya seperti sudah dipersiapkan sebelumnya gitu Pak ya. Cerdas banget Bapak menjawabnya dengan cepat. Berikutnya adalah ke restoran dengan keluarga atau ke bioskop? Bioskop. Walaupun lapar. Kan bisa makan popcorn ya dan kentang ya. Oke. Berikutnya adalah dangdut atau pop? Dangdut. Lebih suka dangdut. Karena kalau dangdut kan biasa kepala bisa digeleng-geleng begini. Berarti biasa joget dong Pak ya? Biasa. Lagu dangdut yang Bapak ingat apa? Oh banyak lah. Bang Roma Irama? Bang Haji? Iya, salah satunya. Oke. Lagu dangdut koplo? Oh itu zaman dulu. Sekarang ini makin kembali lagi loh. Oh gitu. Lagu koplo itu. Lagu dangdut yang Bapak paling suka? Ya dangdut apa lagi? Judulnya? Yes. Sakit gigi, lebih baik sakit gigi. Oh, lagu-lagu zaman dulu ya. Itu lagu Z. Ya Maggie Z, betul. Gimana sih Pak Refnya lupa? Ayo Pak, tolong jangan kelihatan bodoh saya Pak. Tolong dibantu refnya seperti apa Pak? Saya lupa beneran. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Biar tak mengapa. Hanya di BDD Indonesia. Bapak hobi nyanyi nggak sih? Nggak juga sih. Tapi di depan istri, di dalam kamar atau di rumah? Biasa nyanyi dikit-dikit di kamar mandi. Oke, di kamar mandi. Ya. Pada saat lagi mandi nyanyi. Lagu dangdut? Dangdut. Asal jangan joget saja, terpeleset Pak nanti. Oke, selanjutnya adalah ngetrail bareng rekan kerja dan sahabat atau nge-mall bareng keluarga tercinta. Wah, ini pilihannya sulit. Makanya saya ngerjain ini. Saya letaknya itu di belakang Pak tadi. Saya sengaja letakkan di belakang. Harus milih Pak salah satunya Pak. Pilihan yang sangat sulit. Dan harus konsisten. Harus satu aja Pak. Iya oke Pak. Kira-kira yang mana dipilih nih? Ngetrail bareng sahabat, rekan kerja, atau nge-mall bareng keluarga. Misalnya nih, keluarga tiba-tiba si bungsu nih, ayo Pak nge-mall Pak. Tapi pada saat itu ada jadwal nge-trail sama rekan kerja. Saya biasanya nge-trail. Tetap nge-trail karena udah terjadwal dengan teman-teman. Tidak mau tiba-tiba si bungsu ngajak ke mall, ya saya bilang, yes. Mama antar si bungsu itu. Saya yang salah ya. Saya yang salah kasih kondisi. Ya, diutamakan yang duluan gitu ya. Dua-duanya penting, tapi mengutamakan yang duluan. Iya. Supaya tidak mengecewakan, otomatis yang si bungsu pasti bisa mengerti. Iya. Karena Bapak sudah punya jadwal sendiri. Iya. Mamanya yang ngantar. Mamanya yang ngantar ke mall. Iya. Tinggal dimodalin aja. Udahlah kamu jalan sama Mama lah ya. Bapak ada trail dulu ya oke. Iya. Masih ada rencana nge-trail lagi Pak ke depannya? Pada saat ini sudah kembali normal lagi situasinya? Komunitas saya masih ada. Masih jalan? Masih jalan, teman-teman masih nge-trail. Cuman saat ini saya masih istirahat lihat kondisi. Apalagi kita kan mau menghadapi pilkada ini. Yes. Mungkin setelah pilkada lah, waktu kalau udah agak lowong sedikit, baru kita jadwalkan nge-trail lagi. Ini masa-masa yang harus fokus gitu Pak ya? Iya. Mungkin pada saat setelah pilkada tersebut baru bisa untuk nge-trail lagi. Iya. Have fun dengan teman-teman. Iya, salah.
Ya, biasa bikin event dong berarti Pak ya? Udah 3 kali malah. 3 kali bikin event trail di Maros. Di Maros. Kenapa saya nggak pernah diundang MC Pak? Udah 3 kali. Sudah 3 kali. Dan Bapak sebagai orang yang berperan penting di situ. Pasti. Sejak kapan sih Bapak suka trail? Beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu, nge-trail sama teman-teman. Jadi tiap tahun kita adakan event di Maros. Biasanya kalau event begitu kan ada musik-musik ya? Ada nyanyi-nyanyi? Ada. Bapak biasa sumbang nyanyi? Sumbang suara? Enggak lah. Di atas panggung? Enggak. Undang saya MC Pak. Saya Boleh. akan tarik Bapak ke atas panggung nyanyi. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada hari ini. Semoga besok-besok kita undang lagi dan Bapak siap untuk hadir lagi Pak ya. Insyaallah. Ya, saya doakan Bapak, keluarga dan anak-anak tercinta dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Dan apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Amin. Jadwal padat, tapi sekali lagi protokol kesehatan selalu diutamakan agar selalu terhindar dari virus manapun. Bapak kalau senyum tuh ganteng banget loh. Saya sebagai anak muda jadi minder Pak sebenarnya. Luar biasa, masih bugar, sehat selalu, dan juga jadwalnya semoga selalu bisa diatur dengan keluarga tercinta. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. BDD Indonesia pamit mundur, sampai jumpa.